suka banget sama parfum yang kamu pakai sekarang, tapi kamu pingin ganti karena udah terlalu banyak orang yang pakai parfum sama kayak yang kamu pakai. Tapi kamu juga nggak pingin ninggalin kesan parfum lama kamu. Gimana dong caranya? Nah, aku akan bahas semuanya di sini. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai supaya kalian tahu gimana caranya ganti parfum tanpa meninggalkan kesan parfum lama kamu. Ya, bersama aku Ana Kartika yang akan nemenin kamu semua dalam info seputar parfum. Pernah dong kalian ngerasain bahwa kalian tuh udah suka banget sama parfum ya, udah lama juga kalian pakai parfum itu, udah enjoy, tapi tiba-tiba kalian pengen ganti parfum. Bisa jadi karena kalian bosen atau kalian ngerasa bahwa parfum yang kalian pakai itu udah banyak banget orang yang ikutan pakai gitu. Jadi kalian nggak pingin parfumnya jadi pasaran gitu. Tapi di sisi lain kalian pingin ganti parfum, tapi kalian juga nggak pingin ninggalin kesan parfum lama kalian. Nah, solusinya adalah dengan cara apa? Dengan cara mencari persamaan aromanya, ya, atau cari parfum yang sefrekuensi, sealiran, segenre, ya. Nah, itu akan lebih mudah untuk kalian beralih untuk ganti parfum. Gimana caranya kita menemukan parfum dengan aroma yang sama? Ya, buat sebagian orang yang sudah memahami detail notes parfum seperti top notes, middle notes, base notes, ya, buat sebagian orang yang udah paham tentang hal itu, mungkin itu tidak terlalu sulit ya untuk menemukan parfum apa aja sih yang satu frekuensi gitu. Tapi buat sebagian orang yang tidak begitu memahami terkait detail aroma, nah ini mungkin agak jadi sesuatu yang rigid gitu untuk dipahami ya. Nggak usah khawatir, kalian nggak perlu mempelajari terlalu rigid masalah aroma. Di momen kali ini aku akan bantu kalian untuk menemukan parfum-parfum yang punya persamaan aroma ya. Dan ini bisa dijadikan referensi untuk kalian gonta-ganti parfum. Memang penting ya buat kita tahu parfum-parfum mana yang punya persamaan aroma. Ya, penting nggak penting ya kalau menurut aku ya. Kalau buat kalian sebagai user atau pengguna langsung ya itu nggak ada yang bilang penting, ada yang enggak. Kalau aku pribadi, karena aku sebagai penjual, buat aku itu penting ya. Karena gini, berdasarkan riset ya, secara psikologi manusia itu ketika dia punya selera, maka ketika dia beralih dari pilihannya dia, maka pilihan yang berikutnya itu tidak jauh dari pilihan yang pertama. Ya, kalau kita bicara selera ya, meskipun tidak menutup kemungkinan dan masih ada kemungkinan orang itu menentukan seleranya itu secara radikal atau menentukan pilihannya itu secara berbeda drastis dari pilihan yang sebelumnya. Tetapi kebanyakan ya, memang kita nggak bisa mengeneralisasi semuanya begitu, tapi kebanyakan seleranya orang itu tidak jauh dari selera yang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu suka dengan aroma yang manis, ketika kalian pingin ganti parfum pun biasanya kalian pingin cari aroma yang manis juga. Misal kalian pingin cari yang fresh, pasti kalian pingin ada manis-manisnya juga, kan gitu. Nah, sebagai penjual tentu pemahaman seperti itu sangat penting ya. Karena apa? Kalau kita berhasil memberikan alternatif aroma atau varian parfum lain yang mana ternyata konsumen juga suka, nah itu merupakan kebahagiaan dan keberhasilan tersendiri untuk kita, bahwa kita bisa memahami apa yang disukai sama konsumen kita, kan gitu. Sini aku akan angkat ada sekitar 4 parfum yang memang ini parfum udah banyak banget yang pakai, jadi parfum sejuta umat. Mungkin kalian salah satunya yang suka dengan 4 parfum ini ya. Oke, yang pertama dulu nih ya, buat kalian yang suka banget sama Victoria's Secret Scandalous ya, dari berbagai macam pabrikan, apapun itu deh, pokoknya kalian suka banget sama Scandalous, kalian pingin ganti parfum, tapi kalian nggak pingin ninggalin kesan Scandalousnya, lalu kalian mesti gantinya kemana nih? Nah, ada beberapa alternatif varian yang bisa kalian pakai ya. Buat kalian yang suka banget sama Scandalous tapi pingin ganti, kalian bisa beralih ke satu, Ariana Grande ya. Yang kedua, kalian bisa coba YSL Mon Paris ya. Yang ketiga, kalian juga bisa coba La Nude Treasure dari Lancome ya. Yang keempat, kalian bisa coba Treasure Midnight ya dari Lancome juga. Yang kelima, kalian bisa coba La Fiesse Belle dari Lancome juga.
ya. Dan yang keenam, kalian bisa coba Britney Midnight Fantasy, ya. Jadi 6 parfum tersebut yang menurut aku dan berdasarkan berbagai literasi itu notesnya hampir mirip-mirip, ya. Jadi ada beberapa notes yang memang sama, diantaranya raspberry dan vanilanya, ya. Jadi 2 notes ini yang benar-benar dominan di Victoria's Secret Scandalous, ya. Jadi raspberry dan vanilla. Vanilanya itu vanila yang gourmand, jadi vanila yang ada di makanan, ya. Dan pralin itu rasa coklat, rasa coklat yang manis yang ada dalam permen, gitu loh. Nah, jadi 3 poin itu yang bisa kalian dapetin, notes itu ada di parfum-parfum yang tadi, ya. Silahkan bisa dicoba, enak-enak semua, ya. Terus buat kalian yang suka dengan Victoria's Secret Roman Whisk, ya, dan itu udah jadi parfum sejuta umat, banyak banget yang suka dengan parfum itu, ya. Kalian pingin ganti, tapi kalian nggak pingin ninggalin kesan Roman Whisk-nya, kalian mesti ganti kemana dong? Nah, kalian bisa beralih ke Black Bottle, ya. Yang kedua, kalian bisa coba untuk pakai itu ada Versace Bright Crystal. Jadi dari serinya Versace, cuma ini yang versi cewek, ya, Bright Crystal. Nah, kemudian yang ketiga, kalian bisa coba Jo Malone English Pear and Freesia. Ini tuh segernya sama dengan Roman Whisk, ya. Yang keempat, kalian bisa coba, ya, ada Nina Ricci Ecstasy. Nah, ini manis-manisnya segernya hampir mirip dengan Roman Whisk, ya. Kemudian yang kelima, kalian bisa coba Escada Magnetis. Nah, ini manis-manisnya juga hampir sama dengan Roman Whisk, ya. Nah, itu bisa kalian coba, ya, enak semua. Buat kalian yang suka banget sama Dunhill Blue, nah ini banyak banget nih pilihannya nih, ya. Kalian para cowok kan, ya, siapa sih yang nggak kenal Dunhill Blue? Mungkin kalian salah satunya nih yang nonton nih, suka banget kan. Nah, kalian pingin ganti ke yang lain tapi tanpa meninggalkan kesan ozonik atau kesan laut yang ada di Dunhill Blue. Gantinya kemana dong? Bisa kalian coba ke Dior Sauvage, ya, yang pertama. Yang kedua, kalian bisa coba ke Acqua di Gio, ya. Yang ketiga, kalian bisa coba ke Eternity, ya, dari CK, ya, dari Calvin Klein. Kemudian yang keempat, kalian juga bisa coba Calvin Klein One, ya. Kemudian kalian juga bisa coba Bulgari Aqua, ya. Yang keenam, kalian bisa coba XX Black, ya. Kemudian yang ketujuh, kalian bisa coba Polo Sport, itu juga mirip sama Dunhill Blue, ya. Yang kedelapan, kalian bisa coba Davidoff, ya, yang men, ya, Davidoff Cool Water yang men, itu juga cocok, ya, satu frekuensi sih, ya, kalau menurut aku. Sama kalian bisa coba Versace Eros, ya. Jadi Dunhill Blue itu kan basicnya itu kan dia fresh ringan, ya. Jadi aromanya tuh nuansanya tuh ozonik gitu, laut gitu. Nah, jadi parfum-parfum yang tadi itu bisa kalian jadikan referensi untuk kalian ganti parfum. Buat kalian yang suka banget sama Aigner Blue, ya. Nah, sekarang udah banyak yang pakai Aigner Blue, ya. Udah jadi parfum sejuta umat buat para pria, ya. Kalian pingin ganti tapi nggak pingin meninggalkan kesan Aigner Blue-nya nih, nggak pingin meninggalkan kesan maconya, gantinya kemana dong? Jadi kalian bisa coba Clinique Happy Man. Nah, ini hampir mirip nih kayak Aigner Blue, ya. Yang kedua, kalian bisa coba Bulgari Extreme, ya. Yang ketiga, kalian bisa coba Blue de Chanel, ya. Keempat, kalian bisa coba dari Caroline Herrera yang men, ya. Jadi CH212 men. Dan kalian juga bisa coba Caroline Herrera yang Chic Man, ya, CH212 Chic Man. Nah, itu juga hampir mirip sama Aigner Blue. Sebenarnya banyak, tapi aku share ke kalian yang tingkat kemiripannya ini lumayan bagus gitu. Oke, ya. Jadi dari 4 itu yang sekarang orang banyak pakai tuh, Scandalous, ya, Aigner Blue, kemudian Roman Whisk, ya, dan Dunhill Blue. Nah, itu kalian tadi udah tahu parfum-parfum apa aja sih yang sefrekuensi dengan 4 parfum itu. Nah, itu bisa dijadikan referensi untuk kalian ganti parfum. Memangnya harus yang sefrekuensi, ya? Enggak. Kalian bebas aja mau ganti parfum yang kayak gimana. Cuma
yang tadi aku sampaikan berdasarkan riset ya, orang itu seleranya tidak jauh dari pilihan yang sudah ditentukan sebelumnya. Itu berdasarkan riset. Entah kalian itu termasuk di dalam riset itu atau kalian termasuk yang berbeda dari kumpulan orang yang termasuk dalam riset itu. Jadi itu tadi deretan parfum yang punya persamaan notes atau persamaan aroma ya, meskipun tidak 100% sama, kan nggak mungkin ya 100% sama. Jadi mungkin top notes-nya sama, mungkin middle notes-nya yang sama, mungkin base note-nya yang sama. Nah, itu gitu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, baik user maupun penjual. Semua varian itu tadi tersedia. Jadi barangkali kalian berminat untuk membeli, silahkan bisa kontak ke WA ya, bisa dalam bentuk bibit murni maupun dalam bentuk yang sudah diracik, yang siap pakai, tinggal spray. Ketemu lagi di episode mendatang ya. Jangan ragu untuk explore parfum ya. Di luar sana masih banyak aroma yang enak-enak yang bisa kalian jadikan sebagai referensi untuk kalian explore parfum ya. Jadi pribadi yang baru, penuh semangat baru dengan wangi yang selalu baru, aroma yang selalu baru gitu ya, supaya nggak ngebosenin. Ketemu lagi di episode mendatang, tentunya masih seputar parfum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.